Yo guys, assalamualaikum, kembali lagi di Dosen Magang Channel. Di video kali ini kita akan latihan soal SKB, Formasi Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku berdasarkan FR bulan Desember tahun 2024. Sebelum lanjut, subscribe dulu buat yang belum dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Kalau sudah, langsung aja kita ke latihan soal. Let's go! Tapi sebelum lanjut, kita akan rekomendasikan ke teman-teman platform bimbel CPNS yang proper, lengkap, dan tentunya up to date di bisacpns.com. Di Bisa CPNS, kita bakal dapat banyak latihan soal seperti SKD, SKB CPNS, sampai core values BUMN. Kemudian dilengkapi dengan fasilitas tryout mandiri sampai tryout akbar yang bakal buat kita semangat buat jadi top global. Mantap! Kemudian punya forum diskusi dengan para admin Bisa CPNS yang sudah lulus dari ASN, tips dan trik, dan modul serta kisi-kisi yang bakal membantu banget buat kita belajar mendalami materi. Coba kita cek langsung ke platformnya. Klik pojokan atas di tombol masuk. Kemudian yang sudah punya akun silakan masuk, dan yang belum silakan daftar dulu. Kemudian kita lihat paket yang tersedia di sebelah kiri. Silakan beli paket sesuai kebutuhan teman-teman. Kita cek di pembelian SKD. Ada beberapa paket yang bisa dibeli teman-teman. Ada SKD Kedinasan, SKD VVIP, dan SKD VVIP batch akhir 2024. Kalau kami rekomendasikan sekalian ambil VVIP karena kita bakal diberi akses ke rekaman Zoom, masuk ke diskusi dengan bareng mentor yang bakal lebih memperdalam dan mempertajam materi pembelajaran. Dan jangan lupa gunakan kode voucher dosen magang untuk mendapatkan potongan harga sebesar 20.000 guys. Tunggu apa lagi? Buat yang berminat, silahkan cek link di deskripsi ya guys. Kita lanjut. Soal nomor 1. Sebuah perusahaan besar bermitra dengan pemerintah untuk menyediakan program promosi gaya hidup sehat di tempat kerja. Salah satu tantangan adalah minimnya partisipasi karyawan. Apa solusi terbaik untuk meningkatkan partisipasi? A. Memberikan insentif kepada karyawan yang berpartisipasi. B. Mengurangi jumlah program agar lebih mudah dikelola. C. Menjadwalkan program pada akhir pekan. D. Mengandalkan kampanye promosi tanpa melibatkan karyawan. E. Membatasi akses program hanya untuk manajemen atas. Jawabannya adalah A. Memberikan insentif kepada karyawan yang berpartisipasi. Kita lihat pembahasannya. Insentif dapat menjadi motivator yang efektif untuk meningkatkan partisipasi. Selain itu, pendekatan ini mendorong karyawan untuk lebih terlibat secara aktif dalam program. Next. Soal nomor 2. Dalam kemitraan untuk menangani stunting, pemerintah daerah bekerjasama dengan perusahaan makanan untuk menyediakan makanan bergizi di sekolah-sekolah. Namun, evaluasi menunjukkan bahwa konsumsi makanan bergizi oleh siswa tetap rendah. Apa langkah terbaik yang dapat diambil? A. Menghentikan kemitraan karena dianggap tidak efektif. B. Mengedukasi siswa dan orang tua tentang pentingnya makanan bergizi. C. Menambah porsi makanan yang diberikan. D. Memprioritaskan program makanan bergizi di sekolah. E. Memberikan makan gratis di sekolah. Jawabannya adalah B. Mengedukasi siswa dan orang tua tentang pentingnya makanan bergizi. Kita lihat pembahasannya. Masalah ini mungkin disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang manfaat makanan bergizi. Edukasi kepada siswa dan orang tua adalah langkah kunci untuk mengubah pola perilaku dan meningkatkan konsumsi makanan sehat. Next. Soal nomor 3. Sebuah LSM bermitra dengan puskesmas setempat untuk meningkatkan kesadaran tentang pencegahan diabetes. Mereka menggunakan pendekatan lokakarya interaktif. Namun, peserta lokakarya terbatas hanya pada usia muda. Apa langkah terbaik untuk meningkatkan partisipasi dari kelompok usia lain? A. Menyediakan transportasi gratis untuk peserta muda. B. Membatasi topik lokakarya pada isu kesehatan umum. C. Mengurangi frekuensi lokakarya. D. Fokus hanya pada satu kelompok usia. E. Mengadakan lokakarya di lokasi yang lebih dekat dengan komunitas lansia. Jawabannya adalah E. Mengadakan lokakarya di lokasi yang lebih dekat dengan komunitas lansia. Kita lihat pembahasannya. Lokasi strategis adalah faktor penting untuk meningkatkan partisipasi kelompok tertentu.
Menyediakan akses mudah bagi kelompok usia tua akan mempermudah mereka untuk hadir dan berpartisipasi. Next. Soal nomor 4. Sebuah daerah mengalami peningkatan kasus demam berdarah atau DBD. Faktor apa yang menjadi alasan utama untuk menetapkan masalah ini sebagai prioritas? A. Ketersediaan vaksin yang terbatas. B. Kegawatan yang rendah tetapi terjadi musiman. C. Mudah dikendalikan dengan sumber daya yang minim sekalipun. D. Penyebaran yang luas dan cepat. E. Angka kematian yang rendah. Jawabannya adalah D. Penyebarannya luas dan cepat. Kita lihat pembahasannya. DBD memiliki karakteristik penyebaran yang cepat dan luas, terutama di daerah tropis. Penyakit ini dapat menyebabkan wabah jika tidak segera ditangani, sehingga menjadi prioritas karena dampaknya signifikan terhadap masyarakat. Next. Soal nomor 5. Dalam menentukan prioritas masalah kesehatan, mana yang paling mendesak untuk ditangani di daerah dengan tingginya kasus stunting pada balita? A. Kampanye kesehatan tentang pola makan sehat. B. Penyediaan fasilitas olahraga. C. Peningkatan layanan imunisasi. D. Distribusi makanan bergizi untuk balita. E. Pembangunan infrastruktur sanitasi. Jawabannya adalah D. Distribusi makanan bergizi untuk balita. Kita lihat pembahasannya. Stunting disebabkan oleh kurangnya asupan gizi kronis pada anak. Intervensi mendesak adalah memastikan balita mendapatkan makanan bergizi untuk memperbaiki status gizi mereka, sementara solusi lainnya mendukung pencegahan jangka panjang. Oke guys, jadi itu dia contoh-contoh latihan soal yang sudah kita kerjakan. Jika video ini bermanfaat, silakan bagikan video ini ke teman-teman yang lain agar lebih banyak orang yang mendapat manfaat dari video ini. Buat teman-teman yang ingin berbagi FR dan share pengalamannya, bisa langsung email ke dosen magang. Silakan cek di kolom deskripsi. Kalau ada materi latihan soal yang ini dibahas, silakan tulis di kolom komentar ya guys. Kita ketemu lagi di next video. Assalamualaikum.